Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Suara Sidoarjo, apa kabar Anda? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan tentunya tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda sehari-hari. Seperti semangat saya sore hari ini untuk menemani Anda di program Ngulik, Ngobrol Ulasan Statistik. Pasti Anda sudah menantikan, karena setiap pekannya, setiap hari Kamis sore selalu hadir program Ngulik ini yang akan berbincang mengulas habis tentang statistik. Nah, bersama dengan sahabat-sahabat dari BPS Sidoarjo, siapakah yang akan menjadi narasumber kita kali ini? Nanti saya akan perkenalkan. Tapi sahabat, sebelumnya sore hari ini saya juga ingin menyapa dulu dong untuk semuanya yang sore hari ini sedang menyimak Suara Sidoarjo, baik di YouTube Live Suara Sidoarjo ataupun di semua media sosial yang kita live-kan juga untuk program sore hari ini, baik di Instagram @suara_sidoarjo, Twitter @suara_sidoarjo, Facebook. Kita juga hadirkan untuk Anda di LPPL Suara Sidoarjo, YouTube Live Suara Sidoarjo Live, dan juga di aplikasi Android. Jangan lupa Anda yang suka banget untuk selancar di Play Store, di handphone Anda yang belum download aplikasi Suara Sidoarjo, buruan deh sekarang download aja Suara Sidoarjo. Anda bisa menggunakan aplikasi store kita di sana. Baik sahabat, sore hari ini nanti kita akan membahas tentang mengenal ragam kegiatan statistik pertanian. Selama kurang lebih 1 jam ke depan saya Tika Amsar bersama Anda dan juga bersama narasumber kita dari BPS Sidoarjo. Saya akan perkenalkan yang pertama karena beliau paling ganteng di antara kami bertiga di sini ya. Iya, ada Bapak Masrul SSIMM selaku Koordinator Fungsi Statistik Produksi. Assalamualaikum Pak Masrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Dan ternyata ngobrol-ngobrol, kita tetangga loh ya. Kalau nggak dikenakan program ini kita nggak ketemu nih untuk silaturahmi ya Pak. Betul, ya, Masya Allah, betul. Luar biasa. Iya. Katanya silaturahmi itu memperpanjang umur, banyak rezeki juga. Waduh, ya deh. Baik, dan tentunya untuk sore hari ini sahabat, narasumber kita yang hadir juga menemani Pak Masrul, ada Ibu Lukmi Amalia SST selaku statistisi ahli muda BPS Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Ya, saya panggilnya Bu, Mbak, Ning atau gimana ya? Kalau Sidoarjo kan pasti biasanya Ning gitu ya. Mbak aja ya. Oke, baik. Terlihat muda gitu. Ya, emang terlihat muda gitu loh. Baik. Iya, sahabat, hari ini tentang mengenal ragam kegiatan statistik pertanian. Kalau di pekan-pekan sebelumnya ini beda sekali karena ada tambahan pertanian gitu ya. Nah, tentang statistik pertanian itu sendiri seperti apa sih sebetulnya? Monggo silakan, boleh diawali dengan. Terima kasih Bu Tika. Jadi saya dengan Bu Lukmi datang ke sini dalam rangka HSN ya. Besok tanggal 26 September 2021. Ya. Di BPS itu ada satu seksi namanya seksi produksi yang membawahi di dalamnya ada seksi kegiatan statistik pertanian. Di mana produk-produknya adalah produk-produk yang terkait dengan pertanian. Misalnya bagaimana kita menghitung produksi padi. Kemudian dari padi itu dikonversi menjadi beras, dan untuk menghitung kecukupan pangan masyarakat Sidoarjo. Nah, sektor pertanian di Sidoarjo itu meskipun tidak sepotensi industri, tapi mempunyai peran terhadap PDRB yang cukup besar, Bu, yaitu mencapai 2,25%. Cukup menarik untuk kita ulas. Dan sektor pertanian itu eksis dan bertahan dari terpaan pandemi COVID-19. Itu ditandai dengan ya, Pak, ya? Tidak berpengaruh. Ditandai dengan pertumbuhan PDRB sektor pertanian yang masih tumbuh 2,75%. Luar biasa. Nah, di Sidoarjo ini juga mempunyai luas bagulan sawah sebesar 23.000 hektar. Dari total luas 71.420 hektar.
Jadi lumayan Masih potensi banyak ya, Pak, gitu. ya. 23.000 dari 71.420 luas total wilayah kita. Oh, oke. Ini 23.000 lumayan masih banyak ya, Pak? Masih banyak, Padahal kalau 30%-an. Iya, 30%. Nah, ini kalau kita lihat padahal sekarang kok kayaknya lahan pertanian itu juga semakin Nggak kelihatan. sedikit gitu loh, Iya. Pak, di Sidoarjo. Di Ternyata Sidoarjo tidak yang juga sebelah ya. barat seperti daerah Tarik, Prambon, Kerembung, Balong Bendo. Nah, sebagian juga Krian ya, Bulukmi, Krian, itu masih potensi. Masih potensi. Memang ya. di daerah seperti Buduran itu banyak Sidoarjo Kota, banyak Iya, yang Waru. untuk industri warung, hidangan seperti itu. Konsentrasinya berbeda. Jadi Berbeda, kalau ya. tengah kota itu biasanya Betul. untuk pemukiman dan industri. Kalau yang di perbatasan mungkin Iya. yang di pinggiran sebelah barat itu konsentrasinya lebih ke pertanian. Jadi lahan sawah banyak di sana. Oke. Heeh. Baik, iya. Nah, potensinya masih cukup banyak ya, Pak ya. Inilah yang sebetulnya juga akhirnya apa yang akhirnya menjadi bidang dari statistik ini terkait dengan pertanian itu, Pak. Ya, jadi kita utamanya diamanahkan untuk menghitung produksi padi. Itu yang sebenarnya saya sebutkan tadi. Dari produksi padi itu kan kita harus punya dua variabel, Bu Tika. Iya. Yaitu variabel luas panen dan variabel profitas atau rata-rata produksi padi per hektar. Nah, untuk luas panen kita ada namanya survei kerangka sampling area, survei KSA disingkatnya. Oh, iya. Itu untuk menghitung luas panen dalam satu kurun waktu tertentu. Kemudian untuk profitasnya kita ada survei namanya survei ubinan. Survei ubinan itu untuk mengukur rata-rata produksi per hektar padi. Nah, perkalian keduanya Iya. yaitu luas panen dengan profitas tadi menghasilkan produksi padi di Jawa Timur pada kurun waktu tertentu. Bisa supron, bisa tahunan, seperti itu. Oke. Ini tadi ya istilah-istilahnya memang ini kita kalau yang belum pernah tahu pasti Iya. ngerasa Iya. oh ubinan loh. Tadi ada yang nanya loh Mbak ubinan itu apa? Ubi itu kali ya. Ternyata bukan ya. Kalau ubinan yang dalam hal statistik ini adalah untuk Nama survei. nama surveinya Nama survei, ya. ya. Produktivitas Oke. tanaman pangan. Produktivitas tanaman pangan. Dan itu terbagi lagi tidak atau dibagi-bagi lagi? Komoditas Dalam tanaman pangan itu kan ada beberapa ya, Mbak ya. Jadi ada namanya padi, kemudian ada palawija. Jadi palawija itu ada pajale, jagung, kedelai, kemudian kacang hijau, kacang tanah, seperti itu. Kalau di Sidoarjo kebetulan yang termasuk dalam survei ubinan yang dilakukan itu jagung dan kedelai untuk palawijanya selain tanaman padi. Oke. Itu yang dilakukan ubinan di Kabupaten Sidoarjo itu untuk komoditas itu. Gitu. Oke. Nah, ini kan kalau dari sistem yang digunakan untuk melakukan survei sendiri itu kalau terkait pertanian itu seperti apa ya? Kalau sudah ada ini tadi kan diperkenalkan tentang jenis surveinya gitu ya. Nah, itu pelaksanaannya sendiri seperti apa? Kalau untuk survei KSA atau kerangka sampel area itu kita menggunakan teknologi informasi. Jadi kalau biasanya di BPS itu mungkin masih menggunakan paper untuk survei-survei yang lain, khusus untuk KSA ini kita sudah mengadopsi teknologi informasi melalui aplikasi BPS KSA gitu. Jadi ada semacam aplikasi untuk memotret atau melihat hasil pengamatan di lapangan itu, misalnya dalam satu segmen gitu. Dalam satu segmen itu ukurannya 300 kali 300 meter, itu kita amati terbagi dalam 9 subsegmen. Masing-masing subsegmen itu luasannya sekitar 1 hektar. Itu kita amati dalam satu lokasi itu nilainya amatannya apa gitu. Jadi apakah dia padinya itu merupakan masih dalam fase vegetatif, fase generatif, ataupun fase panen. Nah, itu nantinya kita gunakan sebagai dasar untuk menghitung luas tanam dan juga luas panen dari komoditas padi gitu. Jadi di sini yang digunakan dalam KSA itu ada KSA padi dan KSA jagung. Metodenya sama gitu, menggunakan sebuah aplikasi tadi ya. Jadi kita ke lapangan memotret dalam satu lokasi wilayah
kita masukkan nilai amatannya apa, kemudian dari hasil amatan itu kita akan jadikan dasar perhitungan luas panen dari tanaman padi atau jagungnya tadi, seperti itu. Oke, itu juga ada kerjasama tidak dengan para petani-petani itu tersebut? Iya, jadi petani sebagai pemilik lahan sawah, tapi kita pendekatannya bukan pendekatan rumah tangga tani, langsung pendekatannya ke area pertanian dalam satu segmen namanya, yang luasannya 9 hektar. Nah, 9 hektar itu terbagi menjadi 9 subsegmen. Satu subsegmen berarti kan 1 hektar. Nah, 1 hektar itu diikuti fase tumbuhnya, Bu Tika, setiap bulan. Pada minggu keempat setiap bulan. Fase tumbuh padi itu kita mulai dari pengolahan lahan, nggih. Nah, setelah pengolahan lahan ada namanya vegetatif awal, di mana umur tanaman 1 sampai 35 hari. Kemudian ada vegetatif akhir, di mana umurnya adalah 35 sampai 55 hari. Kemudian ada fase generatif, yaitu sampai keluarnya malai pertama sampai menjelang panen. Itu fase generatif. Terakhir fase panen, Bu Tika. Fase panen itu setelah dipotong. Nah, kelebihan dari metode KSA ini, kita bisa mengetahui potensi panen 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Jadi ketika bulan ini, pengukuran bulan ini generatif, kemungkinan 1 bulan depan sudah panen. Sehingga kita bisa memprediksi dengan akurat potensi panen bulan depan berapa hektar di Sidoarjo. Potensi produksi akan diketahui juga. Sehingga potensi produksi beras juga akan bisa dihitung juga. Ya, berdasarkan dari sehingga dalam satu kurun waktu tertentu kita bisa mengetahui kita surplus apa defisit beras untuk masyarakat Sidoarjo. Nah, nanti akan kita kupas tuntas tahun 2020. Dengan 2 survei itu kita akan mengetahui kita surplus apa defisit. Surplus itu kelebihan beras, defisit kekurangan beras. Nah, itu dia. Itu. Kalau bisa ya sedang-sedang itu ya, Pak ya. Pas-pas saja. Pas-pas saja lah ya. Oke, baik sahabat, menarik sekali perbincangan kita sore hari ini. Untuk Anda yang sore hari ini juga ingin ikutan bergabung, untuk ikutan sharing juga, kita membahas tentang statistik pertanian, sahabat ya. Ada banyak ragam kegiatan statistik pertanian ini yang akan dijelaskan oleh narasumber kita. Ada Mbak Lukmi dan juga Pak Masrul. Silakan Anda bisa gabung dengan telepon di Suara Sidoarjo 031 896 1514 ya, atau WhatsApp ke redaksi 0811 309 109, atau yang sedang nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo bisa manfaatkan kolom chat ya, atau yang lagi nonton di Instagram Live Suara Sidoarjo atau di Facebook LPPL Suara Sidoarjo bisa komen ya, di inbox juga boleh deh, di DM juga boleh deh, dan juga saya boleh menyapa dong semuanya ini yang lagi nonton juga di Instagramnya BPS Sidoarjo ya, @bps.sidoarjo. Wah iya, senang sekali bisa silaturahmi dengan semua followernya BPS ya. Kita juga senang bisa menyampaikan sesuatu untuk pendengarnya suara Sidoarjo. Oke, silakan yuk kita gabung sore hari ini, kita sharing bersama, kita ngobrol bareng di program Ngulik, ngobrol asik seputar statistik ya, ditambahin asik ya Bapak ya. Sebelum dilanjutkan sahabat, kita jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome.
Kini ngene to yu, tak PE mari. Lah, kowe ora duwe anak sih. Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean iki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora ning market-market ngono kuwi to ning. Yo wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone guru-guru. Yo bayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Perhatian, ini adalah klinik gratifikasi. Ada yang bisa kami bantu? Mau nanya Min, kalau ada penghulu atau ustadz dari KUA Departemen Agama yang menerima amplop uang dari mempelai, itu termasuk gratifikasi atau bukan sih? Soalnya udah jadi hal lumrah di masyarakat. Makasih. Itu tadi pertanyaan dari Adif_Aljosa melalui Twitter @adifniarto dan akan langsung dijawab oleh Henny Kusumaningrum dari Direktorat Gratifikasi KPK. Silahkan. Penerimaan amplop uang oleh seorang penghulu dari mempelai termasuk gratifikasi yang dilarang. Sebenarnya, insentif bagi penghulu karena menikahkan mempelai sudah termasuk dalam uang pendaftaran pernikahan yang dibayarkan ke Kementerian Agama. Jadi, bila penghulu menerima uang di luar insentif resmi tersebut, maka hal itu disebut gratifikasi terlarang. Nah, sekarang udah tahu kan? Segala permasalahan seputar gratifikasi dapat Anda tanyakan kepada kami melalui Twitter di @kanal_KPK dengan hashtag Klinik Gratifikasi. Sampai jumpa di Klinik Gratifikasi berikutnya. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powerade. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kita kembali di program Ngulik, ngobrol ulasan statistik. Dengan pembahasan kita sore hari ini adalah mengenal ragam kegiatan statistik. Masih bersama dengan Pak Masrur dan juga Mbak Lukmi. Ya, ini tadi kita sempat sampaikan juga di awal bahwa program sore hari ini kita live-kan juga di Instagram BPS Sidoarjo. Dan ini kebetulan sudah ada pertanyaan yang masuk. Mau kita tanggapi pertanyaan dulu atau kita lanjutkan dulu deh ngobrolnya?
dilanjutkan ngobrol dulu? Lanjut dulu aja. Oke, lanjut dulu. Oke, kalau dilanjutkan, saya yang penasaran tadi kan sudah dijelaskan tentang KSA. Nah, ini kalau tentang ubinan tadi seperti apa ya? Jadi kalau untuk survei ubinan itu Mbak, selain kita tadi yang tujuannya salah satu variabel utamanya adalah produktivitas dari tanaman pangan. Nah, selain itu kita juga ingin melihat nih informasi pendukung dalam menghasilkan tadi data produktivitas. Itu salah satunya adalah misalnya koordinat lokasi ubinan. Jadi setiap kita melaksanakan survei itu selalu ada koordinat dari lokasi survei kita gitu. Jadi sudah terpantau sampai ke pusat seperti itu. Kemudian jenis lahan, sistem penanamannya seperti apa. Jadi ketika kalau misalnya tanaman padi itu ada namanya jajar legowo seperti itu. Nah, apakah menggunakan sistem penanaman tertentu untuk penanaman tanamannya tadi? Kemudian benih yang digunakan jenisnya apa, banyaknya berapa dalam satu bidang ubinan. Kemudian banyaknya pupuk, informasi mengenai pengendalian hama atau misalnya dalam plot ubinan tersebut petani terjadi serangan atau OPT itu seperti apa menurut responden atau petaninya itu dalam skala ringan, berat, sampai yang sedang gitu. Seperti itu. Kemudian informasi-informasi lainnya. Nah, informasi ini itu digunakan untuk melihat fenomena apa sih yang terjadi gitu. Ketika kita menghasilkan sebuah data atau angka, itu kan kita perlu fenomena apa yang menyebabkan misalnya datanya terlalu tinggi atau datanya terlalu rendah gitu. Nah, dari informasi-informasi atau variabel pendukung kita bisa mendapatkan jawaban kenapa datanya fluktuatif atau misalnya standar-standar aja seperti itu. Gitu. Kalau di survei ubinan kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalnya yang di KSA tadi, di KSA karena kita memantaunya setiap bulan, data yang dihasilkan pun juga bisa melihat potensi tadi ya, potensi produksi padi atau beras gitu. Setiap bulan misalnya saat ini nilai amatan dari padinya itu vegetatif akhir, berarti itu bisa jadi dasar 2 bulan kemudian berarti padi itu akan panen. Nah, ini bisa dijadikan sebagai informasi untuk menghitung berapa sih potensi padi untuk 1-3 bulan ke depan. Seperti itu. Okay. Nah, perlu ini juga kalau KSA itu kita jadi penentuan untuk segmennya kita tidak menentukan sendiri, Mbak Tika. Jadi kita dari pusat bekerja sama dengan BIG untuk BIG itu adalah Badan Informasi Geospasial ya. Jadi dia yang ibaratnya punya peta seluruh Indonesia, mungkin bahkan punya peta digitalnya dari peta satelit. Iya, peta satelit, citra satelit itu. Nah, bekerja sama dengan BIG untuk menentukan grid-grid atau lokasi-lokasi sawah yang nantinya bisa dijadikan sebagai sampel segmen dari KSA seperti itu. Jadi bukan asal nanti BPS datang ke suatu tempat gitu, enggak juga gitu ya Pak ya. Kita untuk menjaga objektivitas. Jadi kita kan sampelnya itu sebanyak 71 segmen. Berarti kalau dikonversikan ke luas 71 kali 9 hektar. Satu segmen kan 9 hektar. Nah, itu sudah ditentukan secara randomize oleh metodologi statistik BPS pusat. Kita tinggal terima. Kemudian petugas kita menelusuri titik amatan itu. Ketika sudah sampai titik amatan, maka mode kamera berfungsi. Kemudian difoto dan diisikan nilai amatannya. Jadi ada dua kegiatan, memfoto dan mengisi nilai amatan fase tumbuhnya tadi. Nah, seperti itu. Oke. Ini tadi kan dijelaskan padi ya, untuk padi ya. Untuk padi. Ada yang lain kah selain padi? Kalau untuk tadi mungkin kalau yang KSA dan ubinan itu juga untuk tanaman jagung. Tapi kalau untuk statistik pertanian secara umum sebenarnya di BPS itu Mbak Tika, pertanian itu tidak hanya lingkup tanaman pangan saja, seperti itu. Jadi ada juga namanya tanaman hortikultura, kemudian perkebunan, perikanan, kehutanan,
dan peternakan dan jasa pertanian gitu. Jadi tidak hanya untuk subsektor tanaman pangan, tapi konsep sektor pertanian di BPS itu tadi dari banyak banyak dari hortikultura, kemudian peternakan, perkebunan dan lain-lain. Nah, itu ada surveinya sendiri. Jadi tidak tergabung dalam survei KSA atau survei Ubinan, itu ada untuk menghasilkan data-data atau variabel yang menghitung produksi misalnya tanaman hortikultura, itu ada surveinya sendiri namanya survei pertanian hortikultura. Nah, ada sendiri. Nah, survei pertanian hortikultura itu kita melaksanakannya bersama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Jadi kita berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mengumpulkan data mengenai luas panen, luas tanam dan produksi dari tanaman hortikultura. Nah, tanaman hortikultura ini macam-macam Mbak Tika. Jadi misalnya ada sayuran, kemudian buah-buahan. Nah, buah-buahan itu pun jenisnya juga ada yang semusim, ada yang semusim, ada yang tahunan gitu. Tergantung dari kalau semusim itu biasanya yang tanaman yang sekali panen habis, jadi sama tanamannya dicabut. Jadi kayak habis sudah nggak ada tanamannya. Kalau tahunan itu biasanya masih ada tanamannya gitu, seperti kayak pohon mangga itu kan berbatang keras. Jadi kalau misalnya diambil buahnya pun masih ada pohonnya, seperti itu. Namanya kalau di BPS konsepnya buah-buahan atau sayuran tahunan gitu. Nah, untuk survei horti sendiri selain tadi luas panen, kemudian produksi, nah itu biasanya kita mengumpulkan datanya itu setiap bulan. Ada yang setiap bulan, ada yang setiap 3 bulan sekali, ada yang setahun sekali, seperti itu. Jadi nanti diseminasinya untuk tanaman-tanaman tertentu itu berbeda-beda tergantung dari survei yang kita lakukan, seperti itu. Jadi tidak semua tanaman itu ada yang bulanan, ada yang tahunan gitu. Tapi biasanya diseminasi kita tetap setahun sekali, seperti itu kalau untuk tanaman hortikultura. Ternyata lengkap sampai dengan peternakan pun juga pun juga ada kita surveinya. Kalau survei peternakan itu lebih ke ini produksi jenis ternak gitu, per jenis ternak gitu. Kira-kira untuk di Sidoarjo itu produksi untuk sektor peternakan itu berapa sih gitu. Cuma kita diseminasinya nggak bisa sampai kabupaten Mbak Tika. Nah, di BPS itu memang nggak semua survei gitu kita bisa diseminasikan sampai dengan level kabupaten. Ada yang diseminasinya itu dalam batas provinsi, angka provinsi atau angka nasional, seperti itu. Jadi makanya kalau misalnya kita melihat publikasinya BPS itu biasanya hanya jenis-jenis data tertentu yang bisa dipublikasikan sampai ke level kabupaten. Nah, sebenarnya banyak Mbak Tika, survei di BPS itu banyak sekali. Cuma mungkin orang taunya kan sebagian-sebagian aja karena kita publikasinya datanya tidak semuanya gitu. Padahal di luar data yang kita publikasikan sampai dengan level kabupaten itu ada survei-survei lain untuk menghasilkan data misalnya di level provinsi atau level nasional, seperti itu. Seperti tadi survei peternakan dan survei perkebunan. Untuk peternakan kita pencatatan di RPH, Bu. Nah, rumah potong hewan. Rumah potong hewan. Jadi di situ ada jenis ternak sapi gitu kambing. Ya, kebetulan kalau di RPH sapi, Pak. Sapi. Nah, dari situ kita dapat informasi berapa jumlah yang dipotong setiap hari. Kemudian dari berapa jumlah dipotong itu akan diketahui produksi dagingnya. Cuma itu termasuk kualitasnya juga? Iya, termasuk jenis-jenis karkas dan sebagainya. Cuma memang publikasinya tidak bisa level kabupaten, tetapi level provinsi kalau nggak salah. Provinsi sama nasional gitu, angka nasional gitu. Kalau sudah seperti itu kalau misalkan daerah ini membutuhkan atau minta, ini nggak bisa tingkatnya kan beda ya Pak ya. Kemungkinan terhalang regulasi lah. Kalau misalnya kita bicara sampel itu kan tidak semua misalnya ada minimal kecukupan sampel untuk sampai kita bisa mengestimasi dan menghasilkan angka pada level kabupaten. Itu ada kecukupan sampelnya berapa. Nah, kalau misalnya dari kecukupan sampel itu tidak terpenuhi, kita tidak akan bisa itu tadi
menghasilkan angka estimasi sampai dengan level kabupaten seperti itu. Baik, ya sahabat, ini sebelum dilanjutkan lagi diskusinya karena sepertinya juga sudah ada yang bergabung di redaksi ya. Ya, silakan Kansa. Ya, Kansa silakan untuk pertanyaannya. Atau ini kita boleh bacakan dulu pertanyaan yang masuk di Instagramnya. Instagram tadi ya. Ya, BPS. Atas nama siapa ya di Instagramnya BPS? Coba kita coba cek lagi nih. Oke. Ya. Oke deh, saya ke Kansa sudah siap Kansa pertanyaannya. Oh ya, oke. Sambil menantikan ini kita coba cek dulu di redaksi yang sudah masuk, silakan. Ada yang masuk dari Ratya dari Siwangan Pagi. Bapak, apakah sudah ada updatean terbaru perihal data statistik pertanian sendiri di Sidoarjo dalam kurun waktu dalam bulan September kemarin? Kemudian dari Idam di Jetis, untuk pupuk sendiri data pembelian dan pemasukannya apakah ada perkembangan, dan juga bagaimana kondisi pupuk di gudang sendiri, apakah baik-baik saja? Yang ketiga dari Twitter dari Atin Rahma, kira-kira apa kriteria bahan tani yang layak untuk diperjualbelikan? Oke. Ya. Baik, ada 3 pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang pertama tadi tentang update data di bulan September gitu kan saya? Iya. Oke. Update data apa nih tadi ya? Dijelasin nggak? Pertanian. Iya, pertanian. Oh ya, oke. Silakan. Boleh ditanggapi dulu. Kebetulan untuk yang kalau di kabupaten itu kan biasanya rilis data itu menunggu dari jadwal yang ada di pusat dan provinsi gitu ya. Jadi untuk statistik pertanian itu jadwal rilisnya bulan Maret dan juga bulan Oktober. Jadi kalau untuk sekarang yang bisa kita sampaikan adalah data pertanian tadi yang hasil KSA dan Ubinan berupa produksi, data produksi padi itu sampai bulan Mei. Seperti itu Mbak. Jadi meskipun dia bisa menghitung potensi, kita belum, karena kita ini ya pengolahannya di BPS RI, jadi kita juga menunggu gitu. Jadi nggak bisa ngolah sendiri untuk menghasilkan datanya ini. Jadi kita menunggu hasil pengolahan dari BPS pusat, kemudian baru diteruskan ke kita. Nah, yang sekarang sampai di kabupaten itu data sampai dengan posisi bulan Mei 2021 gitu. Jadi kalau untuk produksi padi tahun 2020 mungkin ini saya bicara untuk yang kalau di BPS biasanya data terupdate kalau yang bukan bulanan kan setahun ya Mbak Tika. Jadi kalau saat ini biasanya data yang didiseminasikan adalah data tahun 2020. Itu produksi padi kita sebesar 209.110 ton GKG. Kalau misalnya jadi dikonversi ke dalam bentuk beras itu 120.000 ton beras. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan konsumsinya, konsumsi kita di Sidoarjo itu karena kita jumlah penduduknya juga besar ya Mbak Tika, itu kita defisit sebesar 123.000 ton. Jadi karena Sidoarjo ini kan kita dengan lahan pertanian sebesar itu gitu, kemudian dengan jumlah penduduk yang begitu banyak karena juga, penyangga dari ibu kota provinsi itu pasti penduduk kita besar. Jadi kalau Sidoarjo itu penduduknya nomor 4 Mbak Tika, nomor 4 di Jawa Timur. Jadi untuk kebutuhan konsumsi beras itu juga pasti tinggi gitu kan. Nah, kita untuk setiap bulan itu biasanya defisit untuk kebutuhan berasnya. Cuma kalau misalnya di panen raya, jadi misalnya kita itu biasanya kalau panen raya itu sekitar bulan April, Mei atau Agustus, September itu biasanya kita surplus. Jadi kalau dibandingkan dengan produksinya kita bisa mencukupi kebutuhan beras di Sidoarjo seperti itu. Kalau untuk Januari sampai dengan bulan Mei ini produksi berasnya sebenarnya fluktuasinya sama ya dengan tahun 2019 dan tahun 2020. Biasanya dari bulan Januari itu memang karena kita baru memulai musim tanam, jadi untuk panen padi itu biasanya masih sedikit gitu. Kemudian beranjak naik di bulan April itu biasanya kita panen raya itu produksinya
langsung naik gitu. Nah, untuk trennya seperti itu gitu. Kemudian melandai lagi biasanya ya, kalau misalnya kita mau bicara potensi di tahun ini, itu kemungkinan untuk bulan ini kita panen raya sebenarnya di bulan September dan Agustus kemarin tuh kita panen raya seperti itu. Jadi mungkin surplus ya kalau misalnya kita ngomong produksi. Berarti tahun ini lebih bagus, lebih baik daripada sebelumnya. Kalau untuk prediksinya karena ini tahun 2021 belum 2021 belum ya. Belum selesai. Jadi belum bisa menghitung apakah kita bisa naik atau turun dibandingkan tahun lalu. Cuma kalau posisi di tahun kemarin itu kebetulan kita turun Mbak Tika produksinya karena kalau kita bicara sektor pertanian itu faktor utama yang menentukan biasanya angka dia bisa bagus atau bisa rendah itu kan faktor alam ya Mbak Tika. Kondisi pertanian kan sangat bergantung sekali dengan faktor alam yang terjadi gitu. Misalnya kayak tahun kemarin saya sih yang merasakan ya kadang musim itu pergantiannya sangat cepat gitu atau tidak bisa diprediksi lagi misalnya yang biasanya kita musim kemarau gitu ya, misalnya prediksi kita musim kemarau ternyata hujan gitu kan. Nah, anomali-anomali seperti itu yang mempengaruhi dari kesehatan dari tanaman seperti itu. Kemungkinan yaitu kita turun karena faktor-faktor seperti itu. Jadi tanaman itu banyak terserang hama dan sebagainya. Kayak gitu. Baik. Ya, pertanyaan kedua tadi ada Pak Idam di Jetis ya, Sidoarjo. Terkait dengan pupuk gitu ya. Stoknya pupuk itu gimana Pak? Ya, gini Bu, bisa kami jelaskan. BPS ini bukan lembaga teknis yang mengurusi pupuk. Core bisnis kita itu adalah masalah data. Jadi kita memang tidak punya kewenangan di bidang itu, mungkin ada bidang teknis sendiri yang menangani itu. Ya mungkin Bulog ya seperti itu atau jadi kalau Dinas pupuk Pertanian, ini di luar BPS di luar BPS. Mohon maaf gitu. Jadi kami tidak bisa. Kami hanya jadi seperti kalau misalnya ini tukang potret gitu Mbak Tika. Jadi kita melihat bagaimana sih kondisi lapangan. Nah, dari kondisi lapangan itu kita gambarkan dalam sebuah angka dan analisa seperti apa. Nah, untuk kebijakan dan sebagainya kita kembalikan ke pemerintah daerah atau dinas yang terkait seperti itu. Baik. Ya, terus yang ketiga tadi ada kriteria bahan tani. Kriteria apa? Bahan tani, Pak. Kriteria bahan tani yang Bu Atin Rahmah. Iya, silakan. Murah dan jadi tadi seperti di mungkin dibicarain Pak Masul karena core bisnis kita adalah lebih ke memotret hasil di lapangan, realnya di lapangan seperti apa untuk gitu kriteria bagaimana yang bagus atau bagaimana yang bisa mungkin ramah lingkungan seperti itu ya. Nah itu belum sampai ke sana. Nah itu dia. Itu kali nanti program khusus hari Jumat besok pagi jam 9 kita ada program dialog pertanian. Nah itu mungkin ditanyakan ya. Karena ini sifatnya sudah sangat teknis ya. Baik. Ya silakan sahabat yang lainnya untuk yang sudah bergabung nantinya. Kita jeda dulu sebentar. Saya akan bacakan untuk pertanyaan yang masuk di Instagram setelah beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo.
iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat pecinta alam SMAN 2 Sidoarjo atau Semanda Pala mengadakan webinar pentingnya pengolahan sampah bagi kota. Sabtu 25 September 2021 jam 10 siang via Zoom. Webinar ini gratis ya untuk umum, tapi Anda bisa dapatkan banyak benefit, yakni ada ilmu yang bermanfaat, e-sertifikat, dan juga door prize. Informasi selengkapnya hubungi Vindi di 0896 8732 9951 atau bisa hubungi juga Dinda di 0858 55588464. Webinar pentingnya pengolahan sampah bagi kota, persembahan pecinta alam SMAN 2 Sidoarjo atau Semanda Pala, didukung Radio Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, tidak terasa perbincangan kita sore hari ini sudah memasuki sesi akhir ya di program Ngulik Ngobrol Ulasan Statistik, mengenal ragam kegiatan statistik pertanian. Masih bersama Pak Masrul dan juga ada Mbak Lukmi ya. Nah, ini tadi ada pertanyaan yang sudah masuk. Saya ingin menyapa dulu, ini kayaknya sudah dari kemarin ya, waktu dipromosikan kita mau talk show sore hari ini. Ada yang sudah bergabung juga di Instagramnya BPS. Halo, selamat sore Mas Ahmad Sadam yang bergabung. Mudah-mudahan sore hari ini juga masih menyimak ya live-nya BPS Sidoarjo di Instagram, menanyakan untuk para narasumber bagaimana BPS Sidoarjo ini menyelenggarakan sistem informasi berguna bagi masyarakat meski di tengah pandemi. Nah, ini seperti apa nih? Ya. Silakan Pak. Jadi gini, di BPS itu ada yang namanya pelayanan statistik terpadu, PST. Nah, kalau tidak masa pandemi, memang kita banyak dapat kunjungan ya, Butika, dari mahasiswa, dari masyarakat umum yang mengambil data secara hard copy ke BPS. Tapi di masa pandemi ini kita menyediakan bentuk website, yaitu sidoarjocap, nyambung saja .bps.go.id. Nah, di situ semua data yang kita punya kita upload di situ, pengguna data bisa mendownload. Di samping itu di App Store juga kita sediakan namanya Lek Darjo
LEKDARJO, Lekdarjo. Lekdarjo. Iya. Golek data Kabupaten Sidoarjo. Golek data Sidoarjo singkatannya. Kebetulan yang membangun juga Bulukmi. Silakan dijelaskan Bulukmi Lekdarjo ini isinya apa saja, bagaimana cara mendownload dan sebagainya. Oke, monggo. Jadi gini, kita karena fungsi utama dari BPS tadi kan salah satunya adalah melakukan pelayanan ya Mbak Tika, jadi melakukan pelayanan terhadap konsumen yang membutuhkan data-data BPS. Jadi kita selalu berupaya dan berinovasi gitu. Jadi selain kita mempunyai website untuk akses data-data BPS, kita ingin lebih dekat kepada masyarakat karena sekarang eranya sudah era digital yang sangat pesat ya. Jadi kita membuat sebuah aplikasi gitu yang bisa diunduh di App Store atau di Play Store. Kita bisa langsung di menu search engine-nya itu kita ketikkan Lekdarjo. Jadi LEKDARJO tanpa spasi, itu kita bisa langsung install dan langsung kita bisa mengakses data-data BPS mulai dari indikator strategis yang kita hasilkan setiap tahun, mungkin ada yang bulanan juga, kemudian berita resmi statistik, publikasi-publikasi, kemudian infografis yang dihasilkan dari Badan Pusat Statistik bisa diakses dalam satu genggaman seperti itu. Lebih mudah ya, tinggal sekali klik gitu aja cepat, ya, lebih cepat. Oke. Lebih up to date gitu. Lebih up to date juga. Ya. Oke. Jadi semua bisa akses di sana ya, semua data di sana. Selain di website kita juga punya hotline tadi, misalnya untuk konsumen yang ingin melakukan konsultasi statistik secara online, kita juga membuka diri gitu. Jadi melalui Instagram tadi, kemudian ada di WhatsApp, kemudian ada di Facebook. Itu mungkin yang ingin melakukan konsultasi bisa langsung DM, ya, DM kepada di Instagram DM ya. Oke. Kalau di WA Wapri gitu ya. Jadi ada nomor khusus yang sudah ada adminnya di sana. Jadi ketika nanti pengguna data ingin melakukan konsultasi atau butuh data BPS itu bisa menghubungi di App Store yang kita punya tadi. Seperti itu. Baik. Ya, semakin lebih dekat memudahkan bersama dengan BPS. Oke. Ya, terakhir karena tidak terasa waktunya sudah habis ternyata Pak, kan saya tadi bilangnya dia nggak kerasa ya 1 jam. Oke, di itu tuh mungkin ada closing statement juga, dari silakan Pak Mas Rul. Iya. Jadi bagaimanapun juga survei statistik pertanian itu melibatkan masyarakat sebagai responden, baik itu UBINAN, KSA maupun ada pekerjaan baru Sitasi namanya, survei pertanian terintegrasi yang melibatkan masyarakat sebagai responden. Kami membutuhkan bantuan masyarakat untuk bekerja sama dengan cara memberikan jawaban yang benar, apa adanya dan akurat kepada petugas kami di lapangan. Itu saja, sehingga data yang dihasilkan betul-betul data yang akurat, untuk kebijaksanaan di bidang pertanian dan lain sebagainya oleh pemerintah atau stakeholder. Itu Bu Tika. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, silakan Mbak Lukmi. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Masrul tadi, jadi keberadaan BPS itu juga bergantung kepada masyarakat gitu. Jadi ketika kita melakukan survei dan sebagainya, kami mohon kepada masyarakat juga bersedia menerima dan membuka diri ketika ada kedatangan dari petugas kami gitu. Jangan lari gitu ya. Iya, jangan lari. Tenang saja. Insya Allah kita juga di lapangan petugas kami itu sudah dibekali dengan pelatihan, dan juga ketika di lapangan kita juga membekali untuk selalu prokes gitu di tengah pandemi seperti ini. Jadi jangan khawatir, sebelumnya juga petugas pasti direpit gitu Mbak Tika. Jadi memastikan bahwa petugas dan responden kita itu aman gitu ketika kita datang ke responden. Kemudian data yang akurat itu juga bergantung dari jawaban yang diberikan oleh masyarakat. Jadi ketika masyarakat sudah memberikan jawabannya secara akurat gitu, insya Allah data BPS juga akan
akurat dan ketika digunakan oleh pemerintah itu hasilnya juga akan maksimal seperti kebijakannya tepat nanti Iya, akhirnya. tepat sasaran. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Lumi dan juga Pak Masrul. Iya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan bersama sore hari ini bermanfaat ya untuk semua sahabat Suara Sidoarjo ataupun Amin. sahabat BPS yang sedang menyimak juga di live Instagram BPS Sidoarjo. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Iya. Sekali lagi mengucapkan selamat menjelang Hari Statistik Nasional. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, barusan kita berbincang di program Ngulik Ngobrol ulasan statistik dengan tema mengenal ragam kegiatan statistik pertanian. Dan saya Tika Amsar pamit dulu undur diri. Saat lagi Anda bisa ikuti program selanjutnya di Suara Sidoarjo.